Peserta Musabaqah Syarhil Quran dengan nomor peserta MSQ 01 akan membawakan sarahan yang berjudul Integrasi Intek dan Intak dalam Bingkai Al-Quran sebagai Solusi Peradaban Bangsa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sudah terlukis indah bahwa mahkota peradaban dunia pernah dikenakan oleh umat Islam dan juga bangsa Romawi serta Yunani. Namun, mahkota peradaban itu kini telah dikuasai dan terpasang dengan megah oleh bangsa Barat. Peradaban selalu dikuasai oleh mereka yang mampu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga iptek menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dunia. Suatu negara yang tak mengenal iptek bagaikan singa tanpa taring. Karena kemajuan suatu negara dapat diukur berdasarkan penguasaan mereka terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya negara Jepang. Setelah dibombardir oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yang memporak-porandakan, meluluh lantahkan bumi purnama. Dalam waktu singkat, Jepang mampu bangkit menguasai dunia dengan menciptakan berbagai macam teknologi terkemuka. Wilbur Schramm, seorang pakar komunikasi dunia asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa perkembangan iptek semakin menggetarkan dunia, menimbulkan dua dampak yang mencengangkan konsekuensinya. Di satu sisi, iptek dapat melahirkan dampak yang positif. Namun, apabila iptek tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama, maka akan menimbulkan kesenjangan dan berbagai macam kehancuran. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Integrasi Iptek dan Intak dalam Bingkai Al-Quran sebagai Solusi Peradaban Bangsa, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Hadirin jamaah Syarhil Quran yang kami banggakan, Imam Muhammad Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir jilid 2 halaman 665 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz an-nudhuru merupakan bentuk jamak dari lafaz indharun yang berarti peringatan. Hal ini sebagai peringatan jika ilmu pengetahuan dan teknologi berada dalam cengkraman orang-orang yang tidak beriman, maka akan menimbulkan Kehancuran, kekacauan, dan kesengsaraan. Mahdi Al-Gulshani di dalam bukunya Filsafat Sains Al-Quran menjelaskan bahwa kesempurnaan iman sebagai paradigma dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara implisit ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk menciptakan kemajuan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Hadirin, Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah dalam bukunya Islamic Studies di perguruan tinggi mengatakan bahwa persepsi yang membuat dikotomi itu telah menjauhkan umat Islam dari kemajuan sains dan teknologi. Sains yang maknanya ilmu dianggap begitu asing dalam pemikiran sebagian besar umat Islam masa kini. Oleh karena itu, perlunya kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai kehidupan manusia. Hadirin, dunia kecerdasan buatan membuat manusia tercengang dengan kemampuannya yang semakin meningkat. ChatGPT yang dikembangkan OpenAI ini tidak hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui tulisan teks saja. Akan tetapi, OpenAI telah meluncurkan kemampuan suara dan gambar baru di ChatGPT yang menawarkan jenis muka baru yang lebih intuitif dengan memungkinkan penggunanya melakukan percakapan suara atau memberitahu ChatGPT apa yang seseorang bicarakan. Hal ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan sekarang berada dalam cengkraman teknologi. Senada dengan syair indah berikut. dunia berteknologi mempesona dan semakin canggih. Dunia, Wahai kawan semua, ingatlah, oh ingatlah, dunia semakin membara, teknologi berkuasa, dunia dalam genggaman teknologi yang menawan. Mari bijaklah kawan, karena jadi ancaman. sesungguhnya tersadarlah di antara manusia, bijaklah dalam menggunakan teknologi yang aman. Ingatlah wahai manusia, janganlah sampai terlena di dunia. Hadirin yang kami banggakan, berbagai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah menimbulkan perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan manusia, sehingga perubahan ini telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan umat manusia. Dengan demikian,
jika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan, akan menimbulkan konsekuensi kehancuran. Hadirin, pada era saat ini, kecerdasan buatan ternyata mulai menarik banyak oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat bonus baru kejahatan. Dapat kita ambil contoh ChatGPT yang dapat digunakan untuk membuat surat elektronik atau pesan phishing yang nampaknya berasal dari sumber yang sah, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu hadirin, terdapat chatbot AI yang telah mendorong semua jenis aktivitas terlarang, mulai dari penipu yang pandai mengelabui hingga teroris yang berkedok konsultasi. Lalu hadirin, bagaimanakah solusi dari problematika tersebut? Jawabannya telah terangkai indah dalam lantunan Al-Quran, Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu,
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin jamaah Syarhil Quran yang berbahagia, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid 22 halaman 479 menjelaskan bahwa adapun makna dari ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dengan beberapa kemuliaan dan keutamaan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadirin, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan menuntun kepada kebaikan sebagai implikasi keimanan kepada Allah. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemanfaatan iptek, dibutuhkan kesinambungan dalam pengaplikasian antara keimanan dan ketakwaan yang kuat Demi peradaban bangsa yang beradab, Bermartabat dan berdaya saing yang hebat berdasarkan nilai-nilai keislaman yang akurat. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapat kita tarik benang merahnya. Yang pertama, iptek dan imtak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. yang kedua, sehingga pentingnya mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu keagamaan. dan yang ketiga, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemanfaatan iptek, dibutuhkan kesinambungan dalam pengaplikasian antara keimanan dan ketakwaan yang kuat. Jika hal ini dapat realisasikan, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju, bermutu dan nomor satu. Amin amin ya Rabbal Alamin. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah tembang. Yupainten nandur telo, sayur bayam kacang korong, cekap semanten atur kita, mbok pilih lepat kita nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.